Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Senang sekali lagi diundang untuk memberikan pengajaran di Love Praying Family. Untuk kesekian kalinya, saya pastinya nggak akan eh, merasa bosan untuk diminta untuk membagikan tentang pengajaran iman, terutama eh, khusus untuk kali ini begitu dekat dengan hati saya, juga keluarga saya, maksudnya adalah keluarga Dominikan, karena kita tahu mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang pernah membaca tentang sejarah Rosario, tentu saja Bapak pendiri Ordo Pewarta Santo Dominikus de Guzman punya peran yang begitu penting, dan para pengikutnya punya peran yang begitu penting dalam penyebaran devosi Rosario. Dan di bulan Oktober, bulan Rosario, tentu saja begitu bersejarah karena pada bulan ini juga Paus Pius yang ke-5, seorang Paus Dominikan, menjadikan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Begitu dekat di hati saya, dan mengapa tidak, dan sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang Dominikan untuk bersama-sama melihat bagaimana Bunda Maria, Ratu Rosario yang amat suci, bisa menjadi model atau teladan perjalanan iman kita. Untuk itu saya mau mengambil satu kesempatan ini untuk mengajak Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, kita melihat bagaimana Rosario Maria ini merupakan permenungan atas misteri kehidupan kita, yang kita tahu juga merupakan misteri-misteri Kristus. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang pengajaran ini, permenungan ini, saya juga mau melirik tulisan atau permenungan dari santo favorit saya, Santo Yohanes Paulus II. Nah, untuk refleksi atau permenungan kita pada malam hari ini tentang Rosario Maria, misteri hidup, misteri Kristus, kita akan melihat permenungan dari Santo Yohanes Paulus II yang menulis suatu surat apostolik di tahun 2002, tanggal 16 Oktober, yang berjudul Rosario Perawan Maria. Nah, ini yang akan menjadi titik acuan kita untuk melihat bagaimana sih Rosario Bunda Maria ini bisa kita pelajari dan bisa menjadi pokok permenungan kita untuk melihat kehidupan kita. Pendekatan yang saya ambil ini bukan pendekatan yang sangat-sangat doktrinal, artinya saya nggak akan menggunakan istilah-istilah akademis tingkat tinggi, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk melihat ke dalam pengalaman hidup kita. Bagaimana sih doa rosario ini yang terus kita doakan secara rutin. Pastinya gereja memberikan 2 kesempatan, bulan Mei, bulan Maria, dan bulan Oktober, bulan Rosario, khusus untuk rutin devosi kepada Bunda Maria dalam doa Rosario. Itu terus kita perdalami, dan tentu saja beberapa dari kita menjadikan doa Rosario sebagai doa devosi khusus, doa devosi pribadi, atau mungkin beberapa dari kita menjadikan doa Rosario sebagai doa favorit. Jadi didoakan setiap hari, dalam satu hari mungkin 3 kali atau lebih. Nah, dengan begitu mudah mendoakan doa Rosario, bisa kita pegang, bisa kita bawa kemana-mana saat kita melakukan aktivitas, idealnya memang pada saat hening, tapi bahkan ketika kita dalam perjalanan, misalnya di kereta api, di bis, di mobil. Sekarang kan sudah ada audio, versi audio kan, bisa didengarin doa Rosario didaraskan ketika nyetir,
mungkin perjalanan yang panjang, nggak masalah. Bisa membantu kita untuk terfokus kepada Allah. Tapi sekali lagi, pendekatan yang mau saya ambil dalam pengajaran permenungan pada malam hari ini adalah melihat bagaimana sih misteri-misteri atau peristiwa-peristiwa yang ada di doa rosario ini bisa menjadi poin refleksi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat butir-butiran rosario itu bukan hanya sekedar butiran-butiran yang kita bisa sentuh, tapi sebenarnya ini berbicara tentang peristiwa kehidupan kita, kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, misteri-misteri kehidupan kita. Ketika kita mendoakan doa rosario, kita bersentuhan langsung dengan misteri-misteri kehidupan kita. Jadi betapa dalamnya doa rosario, karena membawa kita untuk melihat, bercermin lewat misteri Kristus, berjalan bersama Bunda Maria sebagai guru kita, melihat kedalaman kehidupan kita. Betapa pentingnya doa rosario, sangat-sangat bisa membantu kita untuk bertanya, mengapa sih saya bergembira dalam hidup saya ketika orang-orang di sekitar saya sedang berkesusahan? Maksudnya apa sih? Mengapa sih saya mengalami pengalaman sulit, sakit, sedih, dan segala peristiwa dalam kehidupan saya lainnya? Apa sih? Bagaimana sih Allah hadir dalam kehidupan saya? Nah, ini yang mau sekali lagi saya bawa dalam pengajaran pada malam hari ini, bahwa doa rosario kita diajak untuk melihat misteri kehidupan kita, dan pelan-pelan kita melihat lebih dalam lagi bagaimana misteri Kristus hadir juga dalam misteri perjalanan kehidupan kita. Rosarium Virginis Mariae, Rosario Perawan Maria. Ini surat apostolik dari Santo Yohanes Paulus II yang sekali lagi kita gunakan sebagai titik acuan, bahan pengajaran untuk membantu kita melihat lebih dalam lagi misteri kehidupan kita. Mungkin kita banyak sekali pertanyaan dalam hidup ini. Peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang terkadang sulit kita pahami. Dan segala sesuatu yang kita alami ini untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendali, nggak bisa kita pegang, sentuh, kita bawa dalam doa. Biarkan Allah yang mengendalikan segala sesuatu, yang mengatur kehidupan kita, yang mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bawa dalam doa. Dan salah satu doa yang bisa membantu kita untuk melihat lebih dalam peristiwa kehidupan kita, segala misteri dalam kehidupan kita adalah doa rosario. Santo Yohanes Paulus II mengatakan memang jelas doa rosario berciri khas Maria. Tetapi pada intinya rosario adalah doa yang Kristosentris. Artinya apa? Terpusat kepada Kristus. Bukan devosi kepada Bunda Maria yang sejati apabila ini menjauhkan kita dari Kristus. Devosi kepada Bunda Maria yang sejati adalah devosi yang mengantarkan kita semakin dekat dengan hati Yesus. Karena di dalam hati Bunda Maria adalah Yesus itu sendiri. Sebagai Bunda, Bunda Maria akan senantiasa menunjukkan kepada kita jalan untuk lebih dekat kepada Kristus. Jadi sebagai seorang Katolik, kecintaan kita kepada Bunda Maria bukan menjauhkan kita dari Kristus. Apabila ini menjauhkan kita dari Kristus, salah. Bukan devosi kepada Bunda Maria yang sejati apabila menjauhkan kita dari Kristus. Justru kecintaan kita kepada Bunda Maria lewat doa rosario harus mengantarkan kita lebih dekat kepada Kristus. Itu yang disebut sebagai Kristosentris, terpusat kepada Kristus. Karena Kristus juga
tidak melarang kita untuk mencintai ibunya. Cinta kita nggak akan mampu bisa mengalahkan seberapa besar dan seberapa dalamnya cinta Kristus sang anak kepada bunda. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk mencintai Bunda Maria secara tulus. Karena jelas apabila kita sungguh-sungguh mencintai Bunda Maria pasti akan membawa kita, orang-orang yang mencintai Bunda Maria, semakin dekat kepada Kristus. Dalam unsur-unsurnya yang sederhana, doa Rosario menampilkan saripati amanat Injil secara utuh. Dengan demikian, doa Rosario dapat dikatakan sebagai ringkasan seluruh Injil. Ingat, ringkasan seluruh Injil. Merenungkan doa Rosario, setiap peristiwa, setiap misterinya, kita merenungkan saripati amanat Injil. Tapi doa Rosario bukan pengganti kitab suci. Bulan November, bulan depan, kita akan diajak untuk memiliki devosi yang semakin mendalam dengan kitab suci. Meskipun, sekali lagi, doa Rosario merupakan saripati amanat Injil, bukan berarti bahwa kita tidak lagi membaca kitab suci. Salah, bukan seperti itu. Bahwa doa Rosario semakin membuat kita bisa menghayati dan mencintai kitab suci, sabda Allah itu sendiri. Sekali lagi, doa Rosario bukan pengganti misa, bukan pengganti sabda Allah, tetapi merupakan ringkasan seluruh Injil. Kita dibantu untuk semakin mencintai Injil, sabda Allah, dan Ekaristi. Santo Yohanes Paulus II juga menambahkan bahwa Rosario adalah gema dari doa Maria. Rosario adalah magnificat abadi. Magnificat abadi. Sukacita abadi. Mengagung-agungkan Allah. Magnificat. Magnus. Besar. Untuk memuji karya inkarnasi yang menyelamatkan. Yang dimulai dalam rahim Maria yang tetap rawan. Intinya adalah dengan doa Rosario, orang Kristiani berguru di sekolah Maria. Oke. Kita ketika mendoakan doa Rosario, kita berguru di sekolah Maria. Maksudnya apa? Kita dilatih untuk menatap keindahan wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Semakin kita mendoakan doa Rosario, semakin kita mendapatkan pengajaran baru. Semakin kita mencintai Kristus, semakin kita mampu untuk menatap keindahan wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Sekali lagi, dengan berdoa doa Rosario, kita berguru di sekolah Maria. Kita belajar dari Bunda Maria yang senantiasa menatap keindahan wajah putranya dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Bahkan Bunda Maria adalah tabernakel pertama. Tubuhnya hadirlah Sang Sabda yang menjadi daging. Di dalam tubuh Bunda Maria, Immanuel, Allah beserta kita, hadir. Sekali lagi, doa Rosario membantu kita untuk belajar dari Bunda Maria. Menatap keindahan wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Doa Rosario ini, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, merupakan doa favoritnya Santo Yohanes Paulus II. Dan banyak dari kita, dengan segala intensi-intensi kita, dengan mendoakan doa Rosario, mukjizat terjadi. Tapi mukjizat yang paling penting adalah bagaimana kita semakin dekat dengan Kristus. Iya, beberapa dari kita mendoakan doa Rosario untuk wujud-wujud tertentu, wujud khusus, kesembuhan, keberhasilan dalam studi, relasi yang baik, mendapat pasangan hidup yang tepat.
Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita semakin dekat dan mampu menatap keindahan wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih. Jadi ujian, kalau kita dianggap sebagai murid, bukti bahwa kita ini murid Bunda Maria yang baik, itu apa? Lulus atau tidaknya kita, ini dilihat dari bagaimana kita mampu menatap keindahan wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Sulit. Terus berdoa doa rosario. Terus berjalan dan belajar dari Bunda Maria. Berkat doa rosario, kaum beriman menerima rahmat berlimpah lewat tangan Bunda Penebus sendiri. Jadi, sederhananya, setiap kali kita mendaraskan Salam Maria, setiap butir dari rosario, kita bergandengan tangan dengan Bunda Maria, Bunda Sang Penebus. Kita dipimpin, dibimbing, dibawa oleh Bunda Maria. Memegang tangan Sang Bunda, kita akan dibawa dekat dengan hati Sang Anak Tuhan kita Yesus Kristus. Mendoakan, mendaraskan Salam Maria lewat butir-butir rosario sekali lagi, sama seperti memegang tangan Bunda Maria. Kemudian dipimpin oleh Bunda Maria dekat dengan Sang Putra, Tuhan kita Yesus Kristus. Di latar belakangi alunan kata-kata Salam Maria, peristiwa-peristiwa utama dalam kehidupan Yesus Kristus melintas di hadapan mata jiwa si pendoa. Peristiwa-peristiwa itu membentuk untaian lengkap, gembira, terang, sedih, dan mulia. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa itu menempatkan kita dalam persekutuan yang hidup dengan Yesus lewat, katakanlah, hati bundanya. Lewat Bunda Maria kepada Kristus. Ad Mariam per Yesus. Lewat Bunda Maria kepada Kristus. Pada saat yang sama, sambil mendaras dasa Salam Maria, hati kita dapat merangkum semua peristiwa yang terjadi dalam hidup perorangan, keluarga kita, bangsa, gereja, dan seluruh umat manusia. Kita bawa segala permasalahan, segala intensi, wujud doa, diri kita, keluarga kita, kerabat kita, bangsa kita, gereja, dan seluruh umat manusia. Dan doa rosario merangkum keprihatinan pribadi kita dan keprihatinan sesama kita. Khususnya mereka yang amat dekat dengan kita, yang paling kita kasihi. Jadi, doa rosario yang sederhana ini mencerminkan irama hidup manusia. Nah, sekali lagi, mungkin mulai dari sekarang, kita melihat doa rosario bukan lagi hanya sekedar untayan Salam Maria, bukan hanya sekedar butiran-butiran yang indah, cantik, harum, atau akan menjadi pajangan kita, atau mungkin kita kalungkan, karena bisa dilihat sebagai aksesoris rohani, tapi sekali lagi, lihatlah butiran-butiran rosario sebagai jejak-jejak perjalanan iman kita, peristiwa kehidupan kita, di mana setiap kali kita memegang rosario kita pegang tangan Bunda Maria, kita gapai tangan Bunda Maria, kita bersentuhan langsung dengan peristiwa kehidupan kita, pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, misteri-misteri kehidupan kita, permasalahan di kehidupan kita, keluarga kita, keprihatinan pribadi kita dan sama kita bawa dalam doa. Karena setiap Salam Maria yang kita doakan, ini mencerminkan irama kehidupan kita. Rosario, sederhananya, juga merupakan rangkuman perjalanan hidup kita. Lika-liku kehidupan kita. Setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Rosario, sekali lagi, bukan hanya sekedar aksesoris rohani.
Rosario bukan lagi hanya sekedar butiran-butiran yang cantik, yang harum, yang indah. Tapi Rosario adalah peristiwa kehidupan kita. Kedalaman Rosario adalah seperti itu, membawa kita untuk merenungkan bersama Kristus dan bersama Bunda Maria. Apa sih makna dari setiap peristiwa kehidupan kita? Dan mungkin setelah itu, berikutnya ketika kita mendoakan doa Rosario, kita akan memahami, oh ternyata ini maksudnya dari doa Rosario. Saya merenungkan kehidupan saya. Saya bercermin, saya berguru kepada Bunda Maria. Mendaras Rosario tidak lain adalah menatap wajah Kristus bersama Maria. Menatap wajah Kristus bersama Maria. Wajah Kristus seperti apa? Wajah Kristus yang tersenyum sebagai seorang bayi yang terlahir di Bethlehem. Wajah Kristus juga yang menangis ketika ia mengetahui bahwa saudaranya yang terkasih Lazarus meninggal. Wajah Kristus mungkin yang marah ketika mengetahui kita jatuh lagi dalam dosa kita. Kita melihat bagaimana kita memperlakukan bait suci Allah sebagai tempat dan sarang penyamun berjualan. Kita melihat tubuh kita sebagai bait suci Allah, tempat di mana Allah tinggal. Kita gunakan sebagai objek pemuasan nafsu. Wajah Kristus yang terluka, tapi bisa mengampuni. Berdoa Rosario, kita menatap wajah Kristus bersama Maria. Kita juga menatap peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Naik turunnya kehidupan iman kita. Lika-liku perjalanan kehidupan kita. Dalam relasi kita, dalam pekerjaan kita, panggilan hidup kita, pelayanan kita. Semua irama kehidupan kita menyatu dan melebur. Kita tatap wajah Kristus bersama Bunda Maria. Misteri Kristus, misteri bundanya. Dalam doa Rosario, kita mau melihat bagaimana Bunda Maria hadir di setiap peristiwa perjalanan sang anak. Kita melihat misteri Bunda Maria dalam misteri Kristus. Setiap peristiwa kehidupan Kristus, Bunda Maria selalu hadir. Di sini saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk melihat peristiwa-peristiwa kehidupan kita lewat peristiwa-peristiwa Rosario. Nanti di setiap peristiwa, saya akan menampilkan rangkuman, refleksi, atau permenungan dari Santo Yohanes Paulus II untuk setiap peristiwa di Rosario. Dan kita lihat bagaimana, sekali lagi, untuk bisa memahami pengajaran pada malam hari ini, mari kita bercermin dari setiap peristiwa Rosario. Ketika saya membahas setiap peristiwa di Rosario, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lihat ke dalam, renungkan peristiwa kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita bisa memahami setiap peristiwa kehidupan kita. Jadi, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk melihat pengajaran pada malam ini sebagai suatu mungkin rekoleksi mini, melihat ke dalam kehidupan kita. Peristiwa gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maria mengunjungi Elizabeth. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yesus diketemukan dalam bait Allah. 5 peristiwa gembira. Dari 5 peristiwa gembira ini kita melihat peristiwa-peristiwa yang mengembirakan dalam kehidupan kita. Bunda Maria juga mengalami hal tersebut. Yesus juga mengalami hal tersebut. Peristiwa gembira. Dari setiap peristiwa gembira dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa memahaminya? Apa sih makna dari pengalaman yang menggembirakan dalam hidup saya?
Di keluarga saya, mungkin kesuksesan, kesehatan. Saya usianya mungkin sudah senior, tapi puji Tuhan diberi kesehatan. Masih tetap bisa melayani. Anak cucu berhasil dalam kerja, berhasil dalam studi, hidup baik di masyarakat, setia kepada pasangan. Puji Tuhan, saya gembira. Saya dilihat sebagai panutan, inspirasi bagi banyak orang. Puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa sih makna dari peristiwa gembira ini dalam kehidupan saya? Bagaimana saya bisa belajar dari Bunda Maria? Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa maka merenungkan peristiwa-peristiwa gembira berarti menyelami sumber utama dan makna terdalam sukacita Kristiani. Menyelami sumber utama dan makna terdalam sukacita Kristiani. Nah, setiap kali kita mendoakan peristiwa gembira, kita diajak untuk menyelami sumber utama dan makna terdalam sukacita Kristiani. Ini berarti memusatkan perhatian pada misteri inkarnasi, Sang Sabda yang menjadi daging, dan pada bayang-bayang kelam sengsara yang menyelamatkan. Maria menuntun kita menemukan rahasia sukacita Kristiani, sambil mengingatkan kita bahwa agama Kristiani, para pengikut Kristus, kita semua yang sudah dibaptis, pertama-tama dan utamanya adalah Evangelion. Artinya apa? Kabar baik. Kabar baik. Agama Kristiani sekali lagi, utamanya adalah kabar baik. Evangelion. Yang inti dan seluruh isinya adalah pribadi Yesus Kristus, sabda yang menjadi daging, juru selamat manusia. Itu intisari yang pertama dan utama dari agama Katolik, para pengikut Kristus, adalah kabar baik. Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Ini yang harus menjadi identitas kita, yang harus selalu merasuki sendi-sendi kehidupan kita. Bahwa kita sudah menerima kabar baik, kita mau menyebarkan kabar baik ini, mewartakan kabar baik ini. Dan kita terus bisa menjadi agen kabar baik ini. Di keluarga kita yang paling utama, tempat pelayanan kita, komunitas-komunitas kita, di tempat kita bekerja, di masyarakat kita. Itulah maksud mengapa kita menjadi seorang Katolik. Kabar baik, sukacita, bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, menyelamatkan kita. Tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada maut sekalipun yang bisa memisahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ini yang harus terus kita ingat. Meskipun seringkali kita lupa. Meskipun seringkali kita lupa. Terutama karena ada desakan-desakan dari luar. Suara-suara dari luar yang terus membingungkan kita. Terutama pada saat kita jatuh dan menganggap diri kita ini tidak pantas. Terutama pada saat kita berdosa, jatuh sekali lagi dalam dosa dan menganggap diri kita tidak pantas. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan agama kita mengajarkan yang pertama dan utama adalah kabar baik. Ini yang memberikan sukacita yang sejati dalam kehidupan kita. Peristiwa terang. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Yesus memberikan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Yesus menampakkan kemuliaannya dan Yesus menetapkan Ekaristi. Dalam peristiwa-peristiwa ini, kecuali dalam mujizat di Kana, kehadiran Maria tersamar di latar belakang. Sekali lagi kalau kita lihat, ini kecuali pernikahan di Kana, kehadiran Bunda Maria tampak tersamar. Ini fokusnya semuanya ke Yesus. Yesus dibaptis, Yesus menyatakan dirinya, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Kita bertanya, di mana sini Bunda Maria? Tetapi, Santo Yohanes Paulus II mengatakan, Injil hanya sekilas menyinggung kehadirannya pada salah satu kesempatan dalam khotbah Yesus.
dan tidak memberi petunjuk bahwa ia hadir dalam perjamuan terakhir saat Yesus menetapkan Ekaristi. Tetapi peran yang ia tunjukkan di Kana, pernikahan di Kana, ketika air menjadi anggur, kiranya selalu menyertai Yesus sepanjang pelayanannya. Pewahyuan yang dinyatakan sendiri oleh Bapa pada pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dan digemakan oleh Yohanes Pembaptis diucapkan oleh Maria di Kana. Lakukanlah apa yang ia katakan. Lakukanlah apa yang ia katakan. Amanat ini menjadi amanat bundawi terbesar yang disampaikan Maria pada gereja di setiap zaman. Lakukanlah apa yang ia katakan. Dari awal, ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel tentang misteri inkarnasi, hal yang sama Bunda Maria katakan, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Hal yang sama dalam pernikahan di Kana, Bunda Maria sekali lagi mengulangi apa yang ia katakan ketika ia menerima kabar baik dari malaikat Gabriel. Lakukanlah apa yang ia katakan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Amanat ini merupakan pengantar yang tepat untuk kata-kata dan tanda-tanda yang dibuat Yesus dalam pelayanan di hadapan umum. Dan ini menjadi dasar keyakinan bahwa Maria sungguh terlibat dalam semua peristiwa terang. Dan ini harus menjadi doa kita. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Lakukanlah apa yang ia katakan. Bagaimana dalam peristiwa kehidupan kita peristiwa terang, di mana Allah menampakkan dirinya dalam kehidupan kita, terjadi apabila kita boleh belajar dari Bunda Maria. Satu rumusan penting, lakukanlah apa yang ia katakan. Kita memposisikan diri kita sebagai para pelayan, hamba. Dan sebagai hamba yang rendah hati, tugas kita adalah melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan apabila kita melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, mukjizat akan terjadi. Ketika kita mengalami krisis, anggur sukacita dalam kehidupan kita sudah mulai habis, lakukanlah apa yang ia katakan. Mukjizat akan terjadi. Mukjizat akan terjadi. Percayakan segala permasalahan dalam hidup kita, krisis dalam hidup kita. Ketika sukacita dalam kehidupan kita semakin surut, sama seperti anggur di pernikahan yang semakin habis. Tapi apabila kita percaya dan menjadikan lontaran kata Bunda Maria sebagai doa kita, fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataan, lakukanlah apa yang ia katakan, mukjizat akan terjadi. Peristiwa terang. Peristiwa sedih. Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakratul maut. Yesus didera. Yesus dimahkotai duri. Yesus manggul salibnya ke gunung Kalvari. Yesus wafat di salib. Peristiwa sedih dalam kehidupan kita. Permasalahan. Peristiwa kematian di keluarga kita. Pengalaman sakit, penderitaan, pengkhianatan, ditinggal sendiri, merasa sendiri. Tidak ada yang percaya dengan saya. Saya dicurangi. Saya dianggap orang yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana saya bisa memahami peristiwa-peristiwa sulit ini? Ecce homo. Harkat, asal-usul, dan kepenuhan manusia harus ditemukan dalam Kristus. Allah yang merendahkan diri karena kasih. Bahkan sampai mati di salib. Merendahkan diri bukan hanya sebagai manusia, tapi sampai mati di kayu salib. Bagaimana kita bisa memahami peristiwa-peristiwa sulit dalam kehidupan kita? Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Dilukai, ditinggalkan, dikhianati, dicurangi, dan sebagainya.
peristiwa-peristiwa sedih dalam Rosario, membantu kaum beriman menghayati kematian Yesus. Kita memilih di mana kita berdiri pada saat kita mengalami kesedihan, kesulitan, pengkhianatan. Di mana kita memilih untuk berdiri? Belajarlah dari Bunda Maria. Pada saat-saat sulit, pada saat-saat kita ini ditinggalkan dan merasa sendiri, pada saat-saat kita terlukai, pilihlah untuk berdiri di kaki salib, di samping Maria. Melihat bahwa tetesan darah Sang Putra, luka-luka Sang Putra, bisa menyembuhkan luka-luka kita. Masuk bersama Maria ke lubuk kasih Allah bagi manusia, dan mengalami seluruh kuasa Allah yang memberi kehidupan. Seringkali dalam peristiwa-peristiwa sedih kehidupan kita, kita salah memilih untuk berdiri. Kita berdiri di luar, mencari tempat yang nyaman, tetapi salah. Kita berdiri di kelemahan-kelemahan kita, kesombongan kita. Kita berdiri bukan di dalam keluarga kita, tetapi di tempat-tempat di mana seharusnya kita tidak berada. Tapi berdirilah di kaki salib, di samping Maria. Di situ luka-luka kita akan disembuhkan oleh luka-luka Yesus. Peristiwa mulia. Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun atas para rasul. Maria diangkat ke surga. Maria dimahkotai di surga. Peristiwa mulia dalam kehidupan kita. Kita mengalami pertobatan. Curahan Roh Kudus begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Rahmat Allah begitu kita rasakan. Bagaimana kita memahami peristiwa mulia dalam kehidupan kita. Maka peristiwa-peristiwa mulia menuntun umat beriman menuju kebahagiaan eskatologis dengan harapan yang semakin besar. Kesanalah mereka sebagai anggota umat Allah yang berziarah, berjalan meniti sejarah. Ini akan mendorong mereka untuk dengan berani memberikan kesaksian tentang kabar baik yang memberi makna pada seluruh keberadaan mereka. Apa sih tujuan hidup saya? Kemana sih saya pergi? Apa sih yang paling penting dalam hidup saya? Apa sih yang saya cari dalam kehidupan saya? Jawabannya adalah bersama Allah surga. Lewat peristiwa mulia, kita diingatkan, hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini merupakan suatu peziarahan. Jangan sampai kita terlena. Hidup dalam keluarga, bagaimana kita bisa membawa keluarga kita dalam pelayanan. Jangan sampai terbelit-belit karena kesulitan untuk melayani. Jangan sampai kita lupa bahwa hidup kita ini tujuannya adalah untuk mulia bersama Allah, masuk surga, menjadi santo dan santa. Misteri Kristus adalah misteri manusia. Terakhir, dari pengajaran ini apa yang mau kita bawa? Apa yang mau kita renungkan? Dengan merenungkan kelahiran Yesus, kita belajar menguduskan hidup. Dengan menyimak rumah tangga Nazaret, kita mempelajari pedoman dasar keluarga seturut rencana Allah. Dengan mendengarkan ajaran sang guru dalam misteri-misteri pelayanannya di hadapan umum, kita menemukan terang yang menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Dan dengan mengikuti dia di jalan menuju Kalvari, kita memahami makna penderitaan yang menyelamatkan. Akhirnya, dengan memandang kemuliaan Kristus dan bundanya, kita melihat tujuan kemana kita semua dipanggil. Asal kita membiarkan diri disembuhkan dan diubah oleh Roh Kudus. Dapat dikatakan bahwa setiap peristiwa dalam doa Rosario, kalau direnungkan secara seksama, akan mengungkapkan dengan jelas misteri hidup manusia. Sekali lagi, sebagai penutup, mari lihat Rosario sebagai momen di mana kita belajar dari Bunda Maria, di mana kita bersentuhan secara langsung dengan setiap misteri dan peristiwa kehidupan kita. Kita belajar dari Bunda Maria, kita memahami dan merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan kita lewat peristiwa-peristiwa Kristus. Kita belajar bagaimana kita bisa mencintai dengan tulus, dan cinta itu yang mengalahkan segalanya. Penderitaan, dosa kita, dan kematian. Mari jadikan doa Rosario
sebagai momen untuk belajar, mengetahui makna setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Belajar bersama. Terima kasih.